Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 45. POV author. Bagaimana ini Mbar, kalau sampai kita diusir mau tinggal di mana kita? Ibu berkata sambil terisak pada Ambar. Aku juga nggak tahu Bu, aku pusing menghadapi ini. Bagaimana bisa rumah kita disita? Apa kita bakal numpang sama Mas Hamdan di rumah kontrakannya yang sempit itu? Ibu nggak mau numpang di rumah dia yang sempit itu. Rumah ini nyaman dan Hamdan hanya ngontrak. Masa kita harus terusir dari rumah kita sendiri? Bu Rowina panik, wajahnya terlihat lesu. Dipandanginya Ambar yang juga kebingungan. Kita juga nggak bisa mengharapkan Bapak, Bu. Kita harus berusaha sendiri untuk keluar dari masalah ini. Kalau rumah ini disita, ya kita harus terima. Kita sekarang juga nggak punya duit lagi. Minta sama Mas Hamdan juga percuma karena uangnya juga udah banyak kita ambil. Kenapa nggak bisa ngarepkan Bapak? Kan Bapak yang menggadai rumah ini ke bank dan dia harus tanggung jawab supaya rumah kita kembali. Bu Rowina memandang Ambar heran seperti ada yang ditutupi. Untuk saat ini Ambar belum bisa jelaskan ke ibu. Bapak sama sekali nggak bisa diharapkan. Dan kita harus mikirin masalah kita sendiri. Ambar gak mau tinggal sama Mas Hamdan. Belum lagi dia mau kawin sama Lia, wanita yang disukainya itu. Gak mungkin kita cepet-cepet suruh dia jadi babu kita, Bu. Kita harus cari tempat tinggal, kata Ambar ke Bu Rowina. Bu Rowina semakin gusar. Lantas apa yang harus kita lakukan, Mbar? Kita pinjam saja uang Yuni, Bu. Bu Rowina tampak berpikir, namun wajahnya terlihat kusut dan tidak setuju. Yuni sekarang sombong dan ibu jijik padanya. Ibu nggak mau menjumpai dia. Kalau perlu kita santet bareng aja tuh anak, kata Bu Rowina ketus. Ambar tahu kalau kita pasti tak akan diberi pinjaman. Tetapi kita nggak punya tempat, Bu. Kita akan terusir dari rumah ini karena pihak bank juga sudah memberi peringatan. Tetapi kita harus mencoba dan bila tak diberi, maka kita harus menjalankan rencana kedua. Ambar mendekati Bu Rowina dan membisikkan sesuatu. Bagaimana, Bu? Tetapi ini berbahaya, Mbar. Kalau ketahuan kita bisa dipenjara, kata Bu Rowina tak setuju. Tetapi cuma ini caranya kita dapat uang buat punya rumah kontrakan, Bu. Karena Mas Hamdan akan menyuruh kita tinggal di rumahnya. Ambar gak mau tinggal sama Mas Hamdan, ucap Ambar memberi saran. Ya udah, terserah kamu saja, cuma ibu takut, Mbar. Ibu aja Yuni bicara biar Ambar yang kerjakan. Lagian jadi manusia kok pelit amat. Dia nggak mau ngasih kita duit sedikit aja. Benar-benar perempuan nggak tahu diuntung dia, Bu. Ambar menimpali. Sejak punya duit dia memang berubah, nggak mau dijadikan babu lagi dan nggak nurut lagi sama masmu. Bu Rowina mendesah. Ya udah ibu siap-siap juga. Ambar mau bayar uang kuliah juga nggak ada duit. Semoga kita dapat duit ya Bu, lanjut Ambar. Ibu mengangguk dan mereka membeli buah-buahan sebagai buah tangan untuk Yuni. Di dalam taksi mereka masih merasa bingung, terutama ibu. Kamu yakin apa sebaiknya kita batalkan saja? Kita minta uang masmu saja, kata Bu Rowina ke Ambar. Uang Mas Hamdan udah nggak ada, Bu. Ujung-ujungnya kita pasti disuruh tinggal di rumah dia. Apa ibu mau menjadi babu Lia? Karena nggak mungkin setelah mereka menikah kita langsung suruh si Lia kerja. Beberapa minggu harus kita yang melayani dia. Apalagi dia bakal mengadu ke Mas Hamdan. Ambar memberi saran ke ibunya. Tetapi masmu bakal membela kita kayak dia membela kita dari Yuni, Mbar. Iya, tetapi nggak mungkin mereka masih pengantin baru kita jadikan babu. Gimana sih ibu? Yang ada ibu yang harus mencuci pakaian dan piring makan dia. Lebih enak kita di rumah sendiri, Bu. Ibu bisa datang kapan saja. Kalau mereka beli makanan tinggal kita bawa pulang tanpa harus kita bekerja, kata Ambar. Bu Rowina berpikir, benar juga, Mbar. Lagian
Kita kalau ngambil barang Yuni juga nggak sampai ratusan juta, pasti dia bakal ngerti. Ibu keluar dari toko Yuni dengan perasaan kesal. Di ujung sana dia melihat Ambar. Ibu segera mendatanginya. Bagaimana, Ambar? Beres, Bu, cuma Ambar nggak dapat barang yang banyak. Kamar Yuni dikunci, untung kamar si Pati nggak dikunci. Barang-barang dia banyak banget, Bu. Ambar juga ngambil beberapa lembar pakaian buat kita. Ibu udah lama kan nggak belanja, cuma nggak bisa ambil banyak. Ambar berkata dengan senang ke ibunya. Rasanya dia bangga sudah melakukan itu. Coba kamu tunjukkan barangnya sama ibu, perintah Bu Rowina. Nggak bisa sekarang, Bu, nanti ketahuan. Kita naik taksi aja. Mereka mencari taksi dan masuk ke dalam setelah mendapatkannya. Ini, Bu, bagus banget kan kalau emasnya. Ambar ketemu di kamar Fatih. Keren banget gak sih? Belum tablet dan handphone barunya. Sebenarnya ada laptop baru juga di sana, lumayan buat aku kuliah. Lagian anak kecil buat apa dibelikan laptop? Mending Yuni ngasih buat aku yang lebih membutuhkan. Ambar mau ambil tetapi besar banget, gak berani, takut ketahuan. Kata Ambar panjang lebar membanggakan diri karena sudah merasa bahagia bisa mengambil dari toko Yuni. Ya udah, sekarang mau diapakan barang-barang ini? Kita udah nggak ada duit lagi, Bu. Kita pakai buat bayar kontrakan sebagian. Karena dalam bulan ini bank akan datang dan menyita rumah kita, ucap Ambar ke Bu Rowina. Bu Rowina masih mendengarkan ucapan anaknya itu. Kita jual saja semua ini karena kita juga udah nggak ada uang, Bu. Ya sudah, terserah kamu aja, Ambar. Ibu ngikut saja. Tetapi kamu bilang bapak nggak mau peduli sama kita, kenapa? Bu Rowina menatap anaknya gusar. Dia kepikiran Pak Hasan suaminya yang jarang di rumah dan selalu bertengkar dengannya. Ambar belum bisa kasih tahu ibu, tetapi bapak nggak akan mau ngurusi kita lagi. Kita jangan mengharapkan bapak, karena bapak itu ternyata nggak sebaik yang kita pikirkan, Bu. Kamu ngomong apa, Ambar? Maksud kamu bagaimana sih? Bu Rowina semakin gusar dan nggak paham pembicaraan anaknya. Udahlah, Bu, nanti kita bicarakan masalah bapak. Sekarang kita jual saja ini supaya kita bisa dapat uang, kata Ambar ke Bu Rowina. Wanita itu menghela napas, merasa bingung. Perkataan anaknya mengganggu pikirannya. Apakah suaminya selingkuh? Memang Bu Rowina gak pernah kepikiran suaminya bakal selingkuh. Karena apapun yang dia mau pasti diberikan, termasuk suaminya rela korupsi demi memenuhi gaya sosialita mereka. Akhirnya sampailah Ambar di toko elektronik. Dia mencari-cari toko yang rela membeli gadget curian mereka. Barang itu masih baru dan masih disegel sehingga tidak susah menjualnya. Ambar tertawa setelah dia mendapatkan uang dari hasil menjual barang itu. Setelah ini kemana, Ambar? Tanya Bu Rowina juga senang melihat uang hasil penjualan gadget curian itu. Kita ke toko emas, Bu. Kita harus segera menjual kalung ini. Ibu kok takut ya, Ambar? Karena Yuni itu sekarang mengerikan. Mas Mul selingkuh pakai dimata-matai dan divideokan segala. Kalau kita ketahuan bagaimana? Kata Bu Rowina. Ambar terdiam. Dia juga sebenarnya takut, tetapi mau bagaimana lagi? Mereka sudah nggak ada uang. Udah, kita pikirkan belakangan aja, Bu. Semoga Yuni ngerti. Lagian uang segini nggak ada artinya buat dia. Selama ini dia tinggal gratis di rumah ibu. Anggap itu buat bayar anaknya dan dia numpang, tegas Ambar. Bu Rowina sebenarnya nggak setuju, namun dia juga bingung, sudah nggak ada uang lagi. Ya udah, mudah-mudahan nggak apa-apa, Ambar. Sekarang kita ke toko perhiasan saja buat jual perhiasan ini, Bu. Mereka berdua berjalan keluar dari toko elektronik itu menuju toko perhiasan. Sampai di sana mereka mencari-cari toko yang bagus buat menjual barang itu. Mereka singgah di salah satu toko emas yang cukup besar. Ada yang bisa dibantu, Kak? Tanya penjaga toko itu. Ambar lalu mengulas senyum. Saya mau jual ini, Kak, katanya memberikan kalung itu ke penjaga. Ada suratnya, Kak? Nggak ada, tegas Ambar. Penjaga toko itu memperhatikan kalung yang dibawanya. Saya cek dulu ya, Kak. Baik, Kak, silahkan. Penjaga mengambil timbangan buat mengecek kalung itu. Ambar sibuk memperhatikan penjaga toko itu dan ingin sekali mendapatkan uang segera. Ma, adik mau anting yang ini ya, cantik, ada permatanya. Bu Rowina menoleh ke samping memperhatikan keluarga yang sedang mengunjungi toko perhiasan. Netranya dikagetkan karena apa yang dia lihat. Bapak bersambung. Makasih ya teman-teman udah
meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.